Malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta kekuatan, sukacita, penghiburan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita malam hari ini. Puji Tuhan, jika minggu yang lalu kita sudah mengakhiri kitab Rut pasal yang pertama, dan hari ini kita memasuki pasalnya yang kedua yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ke depan. Mengingatkan setiap kita bahwa pasal 1 diakhiri dengan Naomi kembali ke Bethlehem Yehuda dengan penuh kepahitan. Ini adalah masa-masa titik terendah di dalam kehidupan Naomi. Ya, Naomi keluar dari Bethlehem Yehuda dengan suami dan kedua anaknya, namun sekarang kembali ke Bethlehem Yehuda dengan ditinggalkan oleh suami dan kedua anaknya. Satu-satunya yang tersisa adalah Rut yang sampai saat itu Naomi belum berpikir bahwa kehadiran Rut akan dapat meringankan bebannya. Sebab ada kemungkinan kehadiran Rut justru menjadi beban yang lebih berat bagi Naomi, seorang janda yang miskin. Karena sekarang bukan satu mulut yang harus diisi oleh makanan, tetapi menjadi dua mulut yang harus diberi makan. Mungkin bagi Naomi, kehadiran Rut juga akan justru selalu mengingatkan kepahitan selama Naomi ada di Moab. Maksud saya mungkin setiap Naomi melihat Rut, maka dia akan kembali terbayang kehidupan kegelapan yang ada di Moab. Dia kehilangan suaminya dan juga kedua anak yang dia kasihi. Setiap kali Naomi melihat Rut, dia akan selalu diingatkan dosa yang sudah diperbuat oleh keluarganya, bahkan kedua anaknya yang menikahi perempuan bangsa Moab. Oleh sebab itu mungkin kehadiran Rut bersama dengan Naomi di Bethlehem Yehuda belum tentu ini membawa satu sukacita atau membawa kehidupan Naomi menjadi lebih baik. Itu mungkin ada di dalam benak Naomi saat itu, mungkin saja maksud saya. Namun kita tahu bahwa kekerasan hati Rut untuk tetap mengikuti Naomi, bahkan Rut mengambil keputusan untuk meninggalkan Allah Dewa Moab dan sekaligus mengambil keputusan untuk menjadikan Allah Naomi, Allah Israel menjadi Allahnya. Ya, Rut meninggalkan Allah Dewa Moab dan mengambil keputusan untuk mengikuti Allah Israel yang saat itu belum benar-benar dikenalnya. Ini merupakan satu langkah yang saya sendiri tidak bisa memastikan apakah kasihnya terhadap Naomi mendahului imannya atau imannya mendahului kasihnya kepada Naomi. Alkitab tidak memberitahu tentang itu, namun itulah yang terjadi. Dan oleh kekerasan hati Rut itulah maka Naomi memutuskan untuk membawa Rut ke tanah Bethlehem Yehuda. Ya. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, tidak sedikit orang yang memiliki pengalaman seperti yang Naomi alami. Ya, di mana dalam keadaan terpuruk ada kemungkinan timbul pikiran di dalam benaknya bahwa hari esok akan menjadi lebih buruk. Kekhawatiran-kekhawatiran dan kecemasan-kecemasan akan hari esok yang tidak memberikan pengharapan, memikirkan bahwa yang lebih buruk akan dialaminya. Namun kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa biasanya apa yang kita khawatirkan tidak selamanya terjadi. Ya, bahkan sama sekali yang kita khawatirkan benar-benar tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Naomi. Kekhawatiran dan kecemasan akan hari esok yang lebih buruk ketika dia kembali ke Bethlehem tidak dia alami. Memasuki pasal yang kedua, Naomi sedikit demi sedikit dia mengalami hal yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, sampai diakhiri dengan penuh sukacita di pasalnya yang keempat. Bagaimana kita bisa memahami kisah ini dengan lebih baik? Mari kita membaca Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas.
Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sesudah itu, aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ayat yang ke-14, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun dia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Ayat yang ke-23, ayat yang terakhir, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir.
dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau siap bagikan bagi setiap kami. Bapa, hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menolong kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan yang akan Kau sampaikan malam hari ini atau saat ini dimanapun kami berada. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan setiap kami supaya kami masuk di dalam kehadirat-Mu dengan penuh sukacita dan kami boleh mengerti dan menerima kebenaran ini sebagai benih yang tumbuh subur di dalam hati kami sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang penuh bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami boleh bertumbuh dan kami boleh nyatakan di dalam perbuatan-perbuatan kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, memasuki pasal yang kedua, penulis memasukkan nama baru yaitu Boas. Ya. Boas adalah seorang yang kaya raya, saudara dari Elimelek, suaminya Naomi. Dan mulai pasal yang kedua ini sampai pasal yang keempat, Boas akan menjadi salah satu tokoh utama di luar Rut dan Naomi. Ya. Penulis juga memberitahu kepada kita bahwa mulai pasalnya yang kedua ini, kita akan sama-sama menyaksikan inilah babak baru dari kehidupan Naomi dan Rut setibanya mereka di Bethlehem, Yehuda. Inilah saatnya mereka benar-benar berjuang bagaimana mereka harus mempertahankan hidupnya. Mulai dari bawah, mulai dari nol. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa minggu ini kita hanya akan belajar dari tokoh utama dari kisah Rut ini, yaitu dari Rut sendiri. Seorang perempuan Moab yang meninggalkan Allah Moab dan mengambil keputusan untuk menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya. Keputusan Rut untuk mengikuti Naomi dan Allah Israel tidak membuat Rut menjadi lebih mudah hidupnya. Kita lihat justru sebaliknya, Rut harus diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang keras. Di mana ia sekarang termasuk golongan yang paling rendah, dia menjadi seorang janda yang miskin dan hidup bersama dengan mertuanya yang juga janda yang sangat miskin. Dan dalam keadaan seperti itu, justru Rutlah yang harus menjaga dan memelihara mertuanya yang saat itu sudah jatuh miskin. Rut harus mencari makan dengan memungut remah-remah jelai dari pagi hingga siang hari untuk bisa memenuhi kebutuhan hari demi hari bersama dengan mertuanya. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu Saudara, Rut yang mengambil keputusan untuk mengikuti Allah Israel tidak membuat hidupnya menjadi lebih mudah. Justru dia diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Namun dalam hal ini Rut tidak menyerah, tetapi justru dia menghadapi kesulitan itu dengan penuh keberanian dan semangat yang menyala-nyala. Rut tidak menyerah, melainkan menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang harus kita teladani ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kehidupan kita akan selalu menjadi lebih mudah. Ada kala-kalanya justru kita harus diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan yang ada di depan kita, sama persis dengan Rut. Tetapi melalui apa yang dijalani oleh Rut, kita harus teladani bahwa kehidupan harus kita jalani, harus kita hadapi seberapapun sulitnya. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada Rut, kita tidak tahu apakah Rut sudah tahu akan janji-janji Allah, bagaimana Allah memelihara anak yatim dan janda miskin, seperti yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa, yang dituliskan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan.
Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat yang ke-18, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Kita tidak tahu apakah Rut sudah tahu janji Tuhan ini sebelumnya, tetapi kita melihat bahwa Rut mengalami apa yang Allah janjikan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, inilah bukti sekali lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, Dia memang serius untuk menggenapinya. Inilah pentingnya kita benar-benar terus memegang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita ingat di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya, Allah tidak pernah berdusta. Allah senantiasa menepati janji-janjinya. Asalkan kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Allah akan mengerjakan apa yang Dia sudah janjikan. Bapak Ibu Saudara, Rut tidak akan pernah mendapatkan janji-janji Allah seandainya ia tinggal di rumah dan diam saja. Rut mendapatkan janji-janji Allah akan pemeliharaannya karena ia pergi keluar mencari dan mengambil berkat yang Allah sediakan di luar. Rut harus melangkah keluar mencari dan mendapatkan berkat yang Allah sudah sediakan di depan matanya. Ya. Inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita. Ada banyak janji-janji Allah yang Allah sediakan bagi kita. Namun bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Ketika kita melangkah keluar dengan penuh iman untuk mencari dan mendapatkan berkat-berkat yang Allah sudah sediakan bagi kita. Ya. Penulis Amsal menuliskan di pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat yang ke-27 pasal yang sama. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 14 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari dari Rut adalah bagaimana Rut menjalani kehidupannya, tanggung jawabnya seperti yang Allah tetapkan. Dan melalui apa yang Rut kerjakan, Allah memberikan janji-janjinya. Dalam hal ini, rajin, tekun, itulah yang dilakukan oleh Rut. Mari kita belajar dari Rut, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memang mengharapkan janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita, jangan diam saja, melangkah keluar. Justru ketika kita melangkah keluar, kita menunjukkan kita adalah orang yang beriman, yang memegang janji-janji Allah akan disampaikan, diberikan kepada kita, anak-anak yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari Rut adalah kerendahan hatinya. Mari kita baca pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing." Sikap Rut ini merupakan sikap yang menyadari bahwa hidupnya sangat tergantung kepada belas kasihan Boas. Dan ini berarti bahwa Rut tidak lagi memandang atau fokus kepada dirinya sebagai orang asing yang miskin yang ada di bawah titik yang paling rendah, tetapi ia memandang kepada Boas, seorang yang sanggup menolong dan memberikan berkat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Rut ini mengingatkan kepada kita, kepada penulis Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, bukankah ini yang menunjukkan iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan? Ketika kita percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan kecukupan kepada kita, kita tidak cukup hanya tahu dan mengerti bahwa Allah adalah sumber berkat. Tetapi kita juga harus menunjukkan iman kita dengan hati dan mata kita yang terus memandang kepada Tuhan, bukan kepada diri kita yang penuh dengan kelemahan dan tidak berdaya ini.
Tetapi kita menatap kepada Tuhan, Allah yang menjadi sumber kehidupan kita, Allah yang maha kuasa dan mau menolong setiap kita. Fokus kita harus kepada Allah yang siap dan menolong kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita memandang kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-124 ayat yang ke-8 mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kerendahan hati, berbicara tentang kita benar-benar bersandar dan hanya memandang kepada Allah sumber pertolongan kita. Ini yang Rut ajarkan kepada kita. Dan yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Rut dalam pasal yang kedua ini. Rut adalah seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, kita lihat pengakuan Boas di pasal yang kedua ayat yang ke-11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Bapak Ibu Saudara, Rut dikenal sebagai perempuan Moab yang baik hati, yang melakukan banyak kebaikan, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling Rut mengenal bahwa dirinya adalah seorang yang baik. Dengan demikian maka Bapak Ibu Saudara, sekalipun Rut adalah orang baru, khususnya di dalam mengikuti Allah Israel, namun Rut bisa menunjukkan iman-iman Israel seperti yang Allah rencanakan. Rut tahu bahwa ia sekarang sudah menjadi orang Israel, maka ia harus melakukan hukum Taurat dengan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Rut tahu apa yang harus ia lakukan sebagai orang Israel. Dia tahu bahwa orang Israel dipanggil untuk menjadi berkat, untuk berbuat kebaikan, untuk hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Inilah yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa Rut tahu panggilannya sebagai orang Israel. Ketika dia mengambil keputusan untuk mengikuti Allah Israel, dia tahu untuk apa dia menjadi umat Allah. Untuk apa dia menjadi bagian daripada bangsa Israel, yaitu untuk berbuat baik. Sehingga Rut bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, inilah juga yang harus kita teladani dalam kehidupan Rut. Bahwa kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya diselamatkan melalui kasih karunia Allah, tetapi memang kita dipanggil untuk berbuat baik. Ini yang Paulus sampaikan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, benar kita diselamatkan oleh iman berdasarkan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ingat baik-baik bahwa kita juga dipanggil, atau dengan kata lain kita diselamatkan untuk kita berbuat baik. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari dari Rut adalah seorang yang tahu berterima kasih. Pasal yang kedua ayat yang ke-13, kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti seorang hamba-hambamu perempuan. Rut bukan saja seorang yang rendah hati, namun Rut juga tahu bagaimana dia berterima kasih. Inilah teladan selanjutnya yang kita bisa pelajari dari Rut, Bapak Ibu Saudara, belajar berterima kasih untuk semua yang sudah kita terima daripada Allah. Terima kasih membuktikan bahwa kita benar-benar mengerti apa yang sudah kita dapatkan, bahwa semuanya berasal daripada Allah. Kita harus berterima kasih dengan keluarga di mana kita berada, orang tua kita, anak-anak kita, cucu mantu.
Kita harus berterima kasih untuk teman-teman, kita harus berterima kasih untuk saudara-saudara seiman, terima kasih untuk gereja di mana kita berada dan beribadah. Berterima kasih untuk segala sesuatu yang sedang kita alami dan yang sudah kita alami. Untuk kesehatan, untuk pemeliharaan, untuk penjagaan, perlindungan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita setiap malam, ketika kita akan memasuki masa istirahat, ingatlah sebuah kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena berterima kasih menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memelihara kita hari demi hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir yang kita mau belajar dari Rut adalah seorang yang tidak boros. Dia tidak pernah menyia-nyiakan berkat yang Allah berikan kepadanya. Berkat yang Allah percayakan kepadanya. Kita lihat pasal yang kedua ayat yang ke-18. Diangkatnya Allah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Ketika Rut makan bersama-sama dengan Boas sampai kenyang ada lebih dia bawa pulang. Dan itu diberikan kepada Naomi. Dan inilah yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara bahwa Rut adalah seorang yang tidak boros. Dia seorang yang tidak menyia-nyiakan berkat yang sudah dia terima. Teladan yang Rut berikan ini mengingatkan saya juga mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu Saudara teladan daripada orang tua kita yang selalu berkata jangan pernah membuang makanan yang tersisa. Ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita tidak boros, tidak menyia-nyiakan, tidak membuang makanan yang kita miliki dengan sia-sia. Mengingatkan kepada kita bahwa inilah anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kita selalu diingatkan bahwa Tuhan memberi lebih daripada yang kita perlukan. Lebih daripada yang kita pikirkan. Oleh sebab itu setiap kita menerima berkat, apapun itu jangan sia-siakan. Jangan buang dengan sia-sia. Tetapi pergunakanlah sebagaimana mestinya. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita simpulkan, apa yang bisa kita pelajari dari Rut? Ya, hari ini pasal yang kedua ini berkaitan dengan karakter Rut. Saya memberikan tema iman Rut dan perbuatannya. Bagaimana Rut menunjukkan bahwa dia adalah bangsa Moab yang beralih meninggalkan dewa Moab untuk mengikuti Allah Israel, menjadikan Allah Israel Tuhan dan Allahnya. Dan kita bisa memastikan itu semua. Bahwa Rut bukan hanya mengaku bahwa Allah Israel adalah Allahnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa Rut benar-benar menjadikan Allah Israel sebagai Tuhan dan Allahnya. Bagaimana kita bisa tahu? Rut menunjukkan dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Israel dengan kerajinan dan ketekunan yang dia lakukan. Dengan kerendahan hatinya. Dengan segala perbuatan baik yang dilakukannya. Dengan bagaimana dia berterima kasih kepada Boas. Dengan dia tidak menyia-nyiakan berkat yang Allah berikan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Rut menunjukkan bahwa imannya adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Rut menunjukkan bahwa dia menjadikan Allah Israel sebagai Tuhan dan Allahnya melalui perbuatannya. Bukan hanya perkataannya saja. Tetapi orang bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Rut, apa yang dilakukan oleh Rut, menunjukkan bahwa ia benar-benar menjadikan Allah Israel adalah Allah dan Tuhan di dalam hidupnya. Ini sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus di pasal yang kedua. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tanpa harus berkoar-koar, saya adalah orang Kristen. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, orang akan tahu. Pasti engkau adalah orang Kristen. Marilah kita hidup menyatakan iman kita dengan melakukan perintah-perintah Allah. Ya, Rasul Petrus
menuliskan kepada jemaatnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, kudus di sini bukan berarti tidak melakukan dosa seperti Allah yang tidak melakukan dosa, yang kudus. Benar, kita tidak boleh melakukan dosa, tetapi ada kemungkinan kita kudus. Oleh sebab itu kata kudus di sini diartikan sebagai berbeda atau terpisah. Kata kudus di sini Bapak Ibu Saudara memotivasi untuk kita hidup berbeda dengan dunia di mana kita berada yang semakin hari semakin lebih jahat. Hidup kudus di sini berarti kita tidak kompromi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Maksud saya adalah kita dibenci tapi kita tetap mengasihi. Kita memberi walaupun kita ada di dalam kekurangan. Kita melayani sekalipun kita tidak dilayani. Kita mengampuni sekalipun kita tetap dibenci. Inilah salah satu atau beberapa contoh yang membuktikan bahwa kita hidup kudus, hidup berbeda dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Ruth mengajarkan, memberikan teladan yang baik, yang mendorong, yang mengingatkan, yang memotivasi setiap kita bahwa kita harus menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kita meminta Allah Roh Kudus memateraikan kebenaran firman Tuhan ini dan Allah Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur Engkau Allah yang tidak menyerah, yang membawa setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, untuk kami menjadi anak-anak-Mu hari demi hari, semakin dewasa di hadapan-Mu, semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Allah Roh Kudus, tolong kami, bukan saja kami mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi Engkau menolong setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami, pimpin kami ya Tuhan, pimpin langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu di dalam ibadah raya bersama jam 3. Tuhan memberkati.